Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita coba update khusus selada air. Pada video kali ini kita akan ekspos selada air yang sudah berumur 27 HST. Inilah selada air yang sudah berumur 27 HST, sudah cukup lebat dan agak lumayan besar lah. Mudah-mudahan nanti pada usia rencana sih 40 HST kita akan panen. Kalau melihat dari pertumbuhannya dengan 27 HST udah cukup bagus. Ini tampak dekat dan pipa paralon sudah mulai tertutup. BBM yang kita pakai untuk selada air ini sampai hari ini di kisaran 800 sampai 1000 BBM, agak besar dari yang dianjurkan 800. Kenapa saya buat 1200 bahkan? Karena dia selada ini kita tanam bersamaan dengan sasim. Jadi kebutuhan sasim lebih tinggi dari selada air. Kita buatlah rata-rata 1200 sehingga sasim tercukupkan nutrisinya. Namun kita lihat dari perkembangan selada ini, walaupun dengan ppm kisaran 1000 sampai 1200 tidak ada pernah masalah. Daunnya hijau dan tidak ada yang kering atau mengering. Untuk sasim kita sudah panen sebagian karena udah cukup besar dan layak di usia 27. Bahkan di usia 25 pun sudah kita ambil sebagian untuk kita konsumsi. Nah, sekarang di usia sama dengan selada air 27 HST, seladanya dan sasim sudah besar. Inilah sasim dan seladanya yang belum kita panen. Demikian video kali ini, update selada air
cukup bagus. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman sekalian pecinta tanaman hidroponik. Salam sehat, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pagi ini saya coba update kembali tanaman sayur selada air kita. Hari ini 31 HST. Pada video sebelumnya kita telah update pada 27 HST. Sekarang 31 HST, perkembangannya cukup pesat. Kalau kita lihat ini, tingginya sekarang sudah 1 jengkal. Dan posisinya sangat rapat sekarang. Pipa paralon tidak nampak lagi karena cukup berhimpitan satu dengan yang lain. Lihat dari jarak jauh setelah 30 HST demikian. Jadi tinggal selada air, sasim yang berbarangan dipindah tanamkan sudah dipanen. Adapun di sini sasim adalah sisa atau yang saya pindahkan dari bak-bak dan botol-botol bekas aqua yang sifatnya statis atau tidak mengalir. Jadi supaya cepat berkembang, saya pindahkan ke sistem DFT ini. Setelah perakarannya banyak, pertumbuhannya makin cepat. Kalau kita bandingkan kemarin dari 27 HST, sangat jauh perbandingannya. Padahal cuma selisih 4 hari. Inilah dia. Kita ambil dari gambar dari dekat, dari arah batangnya ke atas. Kita ambil. Wow, perakarannya demikian bagus, putih. Kita masukkan lagi. Ini cukup besar ini dari yang tadi saya ambil. Sekarang coba aku ambil ini. Akarnya lebih banyak dan sudah sulit untuk dicabut, takut patah. Kita masukin lagi aja. Batangnya sudah kelihatan besar. Lihat di dekat. Saya kasih jengkal. Satu jengkal. Saya rencanakan coba panen di 40 HST. Apa yang terjadi nanti kita sama-sama lihat update-nya. Nah, ini
Ini adalah sayur sasim yang saya pindahkan dari pola sederhana atau bak statis air tidak mengalir itu, karena lambat perkembangannya saya pindahkan ke model DFT ini. Ternyata dalam 4 hari sudah nampak signifikan. Jadi memang menggunakan sistem DFT dengan air statis jauh perbedaannya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini sudah lebih tinggi selada, karena selada sudah di 31 ST menggunakan sistem DFT. Sementara ini baru 4 hari kita pindahkan, tadinya sangat kecil. Mungkin ini 1 minggu lagi sudah bisa dipanen. Sementara kita sudah menyemai sayur pacoy, nanti akan kita tanamkan kembali di sini setelah kita selesai panen. Demikianlah update selada air kita hari ini yang ke-31 HST. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.
Dan ini karena banyak hasilnya, kita tidak bisa mengkonsumsi sendiri, kita bagi-bagi dengan keluarga. Maka kita packing siap dikirim. Terima kasih. Pada video kali ini kita akan melakukan penyamaian. Di sini saya siapkan 2 bejana, satu bejana yang baki besar, satu bejana baki kecil. Dimana nanti 2 bejana ini akan saya perlakukan dengan pola yang berbeda. Dimana ini nanti pada pecah benih yang pertama atau satu hari setelah pecah benih, nah ini akan langsung kita perkenalkan dengan matahari. Sementara yang kedua adalah begitu pecah benih tetap kita simpan tetap di tempat yang teduh atau kurang matahari. Lalu apa yang terjadi nanti sama-sama kita evaluasi. Nah, yang mengapung kita buang. Nah, kalau ada yang mengapung seperti ini rusak nih, bisa dipakai atau bisa dibenihin. Kita setiap rok-roknya kita lubangi, dan setiap lubang nanti kita taruh satu benih. Atau kedua setelah pecah benih, kita akan langsung perkenalkan dengan matahari. Sementara yang ini nanti tetap kita simpan di tempat yang teduh atau yang gelap. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pagi ini saya akan update kembali penyamaian sayur pacoy yang telah kita lakukan pada video sebelumnya. Inilah hari kedua penampakan dari benih atau semaian kita. Nampak sudah tumbuh akar dan mulai pecah daun. Nanti yang akan kita tempatkan di tempat yang teduh atau kurang matahari. Pada hari ini posisinya atau situasi kedua semaian ini sama baik dalam perakaran maupun dalam daun batangnya. Nah, jadi untuk selanjutnya kita akan observasi atau perhatikan terus perkembangan dari 2 pola pembibitan atau penyamaian ini nanti. Selamat pagi,
Salam sehat untuk kita semua. Pada video pagi ini kita coba update kembali penyamaian tanaman sayur pacoy, di mana pada video terdahulu kita telah merencanakan penyamaian dengan dua pola yang berbeda. Jadi pagi ini saya akan mengevaluasi hasil dari dua pola yang berbeda dalam penyamaian tersebut. Nah, di sini adalah pola yang pertama, di mana begitu pecah benih atau hari kedua langsung diperkenalkan atau dipaparkan dengan sinar matahari. Dan kita lihat di sini pertumbuhannya bagus, tingginya kurang lebih 1,5 cm, sudah pecah daun dan batangnya agak gemuk. Inilah hari keempat. Kalau kita dekatkan dengan kamera, ya seperti ini penampakannya yang langsung dikenakan dengan sinar matahari. Sementara pola yang kedua, yaitu yang tidak langsung kita kenakan matahari, pertumbuhannya memanjang dan kurus, daunnya masih belum mekar, batangnya seperti tampak dalam kamera. Jadi cukup jauh perbandingan antara dikenakan sinar matahari dan tidak dikenakan sinar matahari. Kalau melihat dari dua pola ini, tentu yang bagus adalah yang langsung dikenakan sinar matahari. Jadi kita bisa menyimpulkan bagi teman-teman, terutama pemula yang ingin berhidroponik, kalau mau menyemai hendaknya begitu pecah langsung dikenakan sinar matahari supaya mendapatkan sinar matahari. Kalau tidak diperkenalkan sinar matahari atau kurang cahaya, maka dampaknya adalah seperti pada pola kedua hasil uji coba kita ini. Kenapa kita buat uji coba penyamaian ini? Karena kita ingin mengevaluasi bagus mana dikenakan matahari atau ditempatkan di tempat yang teduh. Jadi hari ini kita bisa mendapat jawaban itu, sehingga kita bisa melakukan pembibitan yang bagus seharusnya seperti apa. Demikian video kali ini kami buat, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman yang ingin berhidroponik. Sekian, terima kasih, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.
pagi ini kita akan memanen sayur selada kita yang telah berumur 35 HST. Inilah selada yang akan kita panen. Memang rencana 40 hari HST, namun kita mempercepat 35 HST karena satu, tanamannya sudah besar dan layak dikonsumsi. Kedua, kita akan mengganti tanaman dengan pakcoy. Waktunya kita panen. Ini perakaran. Inilah perakarannya, putih dan lebat. Dan kita coba timbang berapa satu timbangannya. Ini nggak bisa keluar dari netbot, harus kita bobot beserta akar. Jadi 220 gram sengaja sama akar. Ini sudah kering. Kalau aslinya tanpa akar 200 gram. Jadi tanpa akar dia 200 gram. Kalau tadi ikut akar 220 gram. Oke, langsung kita ambil lagi. Perlu kita timbang lagi? Iya, timbang aja. Ini yang kedua. Nih plus akarnya deh. Jangan nanti. Yang pertama ini 200 Sama 20 gram ya. Nah, itu ikut akarnya. Tanpa akar, ini saya ambil akarnya 210 gram. Ini berat dikit ya. Ya mungkin rata-rata segitulah, ya kan? Ini yang jelek-jelek ini kita buang. Inilah hasil panen kita. Akan kita coba plastiki supaya lebih awet nanti. Jadi kita packing atau kita plastiki karena ini sebagian kita akan bagi dengan saudara, keluarga. Panen ini karena untuk konsumsi sendiri terlalu banyak. Jadi kita tiru nih gaya-gaya orang jualan di plastiki supaya lebih higienis dan juga
tanamannya atau tidak loyo atau tidak layu. Nah, seperti gayanya orang jualan, padahal ini kita hanya bagi ke keluarga. Seperti inilah backingnya. Siap kita kirim kepada keluarga untuk turut bisa menikmati hasil dari panen kita. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada pagi ini kita akan update perkembangan dari sayur pakcoy kita yang telah kita pindah tanamkan 3 HST. Bagaimana perkembangannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Inilah sayur pakcoy kita yang sudah kita pindah tanamkan 3 HST. Sekarang ini hari ketiga setelah kita pindah tanamkan. Nah, ini sekarang sudah nampak makin tinggi. Kemarin waktu kita pindah tanamkan dia masih jauh tenggelam di dalam net potnya. Sekarang sudah mulai keluar dari net pot. Ini adalah kita pindah tanamkan ke sistem NFT model power hidroponik. Nah, kalau kita lihat di sini dibandingkan waktu hari pertama kita pindah tanamkan, sekarang sudah mulai kelihatan keluar dari net pot. Jadi sistem NFT ini kita kombinasikan juga pada hari yang sama kita pindah tanamkan 1 tandon pada sistem DFT. Nah, pada sistem DFT sama kondisinya hampir berimbang dengan sistem NFT yang tower hidroponik. Tanamannya sekarang sudah mulai nampak mau keluar dari net pot atau mulai kelihatan. Sekarang sudah mulai tumbuh daun keempat atau daun keempat sejati. Nah, ini kalau kita perlihatkan dekat seperti ini sudah mulai kelihatan jenis sayurnya pakcoy. Ini
Ini adalah sistem DFT. Saya ambil gambar agak jauh. Nah, kalau saya geser ke kiri, inilah yang sistem NFT model tower hidroponik. Sekarang kondisi nutrisi yang kita pakai masih di kisaran di bawah 1000 atau 800 ke 900 ppm dengan menggunakan air baku PDAM dengan ppm di atas 300. Kita akan coba terus observasi sampai tanaman ini nanti besar. Nah, inilah model tower hidroponik. Airnya mengalir secara vertikal dan membasahi net pot, kemudian sampai ke kebun untuk diteruskan ke tanaman. Sistem DFT alirannya stabil, tidak terlalu kencang, berbeda dengan yang tower karena dia menggunakan gaya gravitasi. Inilah 3 HST. Mudah-mudahan nanti update berikutnya pada 7 HST kita coba lihat bagaimana signifikan dari perkembangan tanaman pakcoy kita ini. Demikianlah review pertama kali untuk tanaman pakcoy kita. Mudah-mudahan lanjutan review berikutnya kita akan melihat perkembangan yang lebih signifikan dari tanaman pakcoy kita ini. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Pagi, salam sehat untuk kita semua. Pagi ini kita akan update kembali tanaman pakcoy kita yang sudah berumur 14 HST, di mana pada video sebelumnya update pertama kita pada 3 HST sudah kita saksikan. Nah, hari ini kita akan kembali update pada 14 HST. Bagaimana perkembangannya, sama-sama kita saksikan. Beginilah penampakan dari tanaman pakcoy kita yang sudah berumur 14 HST. Yang pertama kita shot ini adalah tanaman pakcoy yang kita tanam secara horizontal dengan sistem
DFT. Kita lihat di sini pertumbuhannya cukup bagus dan rata tumbuhnya. Pada video sebelumnya 3 HST, nampak tanaman kita ini masih sedikit muncul di atas net pot atau lubang. Sekarang lebih dari 6 cm di atas lubang. Mudah-mudahan nanti terus tumbuh bagus, tidak ada kendala. Seperti yang saya informasikan juga pada video sebelumnya, bahwa tanaman pakcoy ini satu tandon dengan sistem NFT tower hidroponik, yaitu secara vertikal. Nah, inilah tower hidroponik satu tandon dengan yang sistem horizontal. Perkembangan dari tower hidroponik, kalau kita saksikan di sini, sebagian tumbuh cukup besar, tapi sebagian ada yang agak terlambat besarnya. Kita dekatkan. Di bagian ini dia cukup besar-besar. Ini coba saya dekatkan. Nah, ini yang besar ke bawah, tapi ada yang kecil. Ini kemarin dari sisa benih saya pindahkan, karena kebetulan yang tanaman yang saya pindahkan beserta ini mati, sehingga saya ganti dengan yang kecil ini untuk menggantikannya. Inilah tower hidroponik. Sistem tower hidroponik ini memang kelihatan sempurna karena ada kebocoran, sehingga nutrisi kepada tanaman tidak merata.
Tapi kalau kita tinjau secara menyeluruh, ya lumayan lebih banyak yang tumbuhnya besar. Mudah-mudahan nanti setelah perakarannya semuanya bagus, pertumbuhannya bisa rata. Coba kita lihat perakaran dari tanaman yang sistem vertikal ini. Nah, ini perakarannya. Kalau kita bandingkan sistem perakarannya dengan yang sistem DFT, kita coba angkat satu, lebih banyak dan lebih rata. Memang kalau perakarannya lambat, pertumbuhannya pasti akan lambat karena pertama yang dibentuk adalah perakaran. Setelah perakarannya banyak, pertumbuhan ke atas makin cepat. Sampai saat ini nutrisi yang kita pakai adalah kisaran 1.200. Namun karena ppm air baku kita 300 lebih, lah ya otomatis kita tambahkan menjadi 500 sampai 1.600. Ya kalau kita lihat dari pertumbuhan dengan nutrisi seperti itu, saya lihat pertumbuhannya cukup bagus. Demikianlah update sayur pakcoy kita pada usia 14 HST. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada pagi ini kita coba update kembali tanaman pakcoy kita yang sudah kita pindah tanamkan setelah 19 HST. Bagaimana perkembangan dari tanaman pakcoy kita ini setelah 19 HST bila kita bandingkan dengan 14 HST yang sudah kita videokan yang terdahulu. Mari kita saksikan perkembangan dari tanaman pakcoy ini setelah 19 HST. Seperti inilah perkembangan tanaman pakcoy kita setelah 19 HST. Kalau kita lihat, daunnya cukup lebat dan tinggi. Sekarang tingginya sudah lebih dari 10 cm. Kalau kita lihat di sini, pipa-pipa paralon atau jarak dari antara tanaman satu dengan yang lain sudah cukup dekat, menandakan makin besar atau perkembangan dibandingkan dengan 14 HST pada video sebelumnya cukup signifikan. Ini kalau kita lihat daunnya ini sudah besar nih. Kebetulan ini adalah dari benih yang saya benihkan tempoh hari bersama ini. Ternyata ada
jenis samhong yang masuk, sehingga pakcoy ini menjadi dua warna. Ini pakcoy hijau, dan ini samhong. Nah, samhong ini kalau pertumbuhannya saya lihat lebih besar daripada pakcoy hijau ini. Dan ada juga nempel benih, karena saya campur mungkin jadi ada kececer kemarin. Ada dua juga tanaman ini ikut ini. Ini namanya apa ini? Tanaman baby kailan. Ini baby kailan ini. Ini udah agak besar sedikit ini. Ya, sekalian aja kita besarin. Sekalian observasi. Pada berikutnya kita coba akan tanam secara banyak untuk baby kailan ini dan juga samhong. Nah, sekarang yang mendominasi di sini sebenarnya adalah sawi hijau atau pakcoy hijau. Ya, sekalianlah kita menjadi pengalaman untuk nanti menanam secara khusus samhong dan baby kailan. Jadi kalau kita disaksikan di sini cukup bagus dan segar semua. Tidak ada yang agak mengkhawatirkan dari tanaman ini untuk pertumbuhannya. Ini adalah yang kita shot sekarang ini adalah pada tanaman sistem DFT dengan model datar. Nah, bagaimana perkembangan dari tower hidroponik atau NFT? Nah, inilah tower hidroponik sistem NFT. Perkembangannya sebagian besar, sebagian kecil, tidak rata. Mungkin suplai airnya berbeda-beda mereka dari kucuran dari atas. Artinya sistem yang kita bangun ini butuh perbaikan nanti supaya air dari atas atau setiap tetesan dari atas bisa tersuplai secara merata terhadap semua netpot atau tanaman ini, sehingga pertumbuhannya bisa rata. Nah, ini kita lihat di sini ada yang kecil. Nah, seperti ini masih agak kecil. Bahkan di sini hampir kelihatan tidak signifikan dengan teman-temannya atau tanaman yang lain. Tapi di sini nih malah cukup besar sekali. Seperti kita lihat di sini yang paling atas ini. Nah, kita ambil. Ini besar. Jadi ini yang kita tanam secara vertikal. Ini cukup besar nih, daunnya juga lebar dan akarnya putih. Ini yang sistem vertikal yang saya ambil barusan dari atas, yang ini lubangnya. Besok ini. Artinya sebenarnya kalau airnya bagus, rata seperti yang ini, tentu besar dari semua tanaman yang ada dalam vertikal tower hidroponik ini bisa rata seperti ini. Tapi menjadi evaluasi, mudah-mudahan pada penanaman berikutnya nanti bisa kondisi tanamannya besar dan rata seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini efek dari pipa berdiri ada juga yang terjadi pada tanaman ini. Daun yang mengarah di perlawanan dengan pipa itu bisa mekar seperti ini. Nah, sementara yang nempel dengan sisi pipa dia menjadi rata.
mengikuti lurusnya pipa nih. Nah, itu salah satu dampak dari tower hidroponik ini. Jadi kita lihat nih, yang berlawanan dengan arah pipa, dia daunnya bisa normal melekuk, sementara yang sejajar dengan pipa dia lurus vertikal. Ya, ini bisa menjadi kelemahan nanti atau tidak ya. Kita akan coba simpulkan sama-sama secara penglihatan dari kita ini. Kita kembalikan AO. Ya, ini lubangnya. Nah, ini sudah saya kembalikan lagi. Nah, kita shot semuanya. Seperti inilah keadaan perkembangan dari tower hidroponik. Nah, akan kita coba lihat cabut dari sistem DFT atau horizontal. Nah, ini penampakan dari secara menyeluruh. Ya, bagus sebenarnya, walau kekurangan atau pertumbuhannya yang tidak merata. Minimal ada pengalaman untuk pengembangan dalam sistem tower hidroponik ini. Nah, ini kita coba cabut satu untuk melihat perakaran dari sistem DFT. Ini sistem DFT sama sih, perakarannya bagus, lebih putih, tapi lebih putih kalau kita lihat tadi yang tower hidroponik. Nah, ini yang saya maksud tadi, kalau secara horizontal pertumbuhan dari daunnya mengikuti lekuk-lekuknya rata ke kiri ke kanan. Nah, tidak ada hambatan karena posisinya horizontal sehingga bebas daunnya mekar. Sementara tower hidroponik, nah ini kan terhalang. Nah, ini terhalang dia sehingga dia menempel ke dinding atau ke sejajar dengan pipa. Nah, seperti ini. Dan nah, sementara ini bebas dia. Nah, kita pasang lagi. Nah, ini samhong, cukup menyenangkan lihat samhong ini, pertumbuhannya lebih besar dari pakcoy hijau. Kalau aku coba cabut dulu bagaimana perakarannya, ya bagus, lebat juga perakarannya, ini hampir penuh pipa ini dibuat dia dengan pipa 2,5 inch, dan batang dari tanaman ini putih dan agak besar-besar, dan daunnya lebih lebar dari pakcoy hijau itu. Kita masukkan lagi. Nah, jadi secara tidak sengaja sebenarnya tadinya saya hanya menanam pakcoy hijau, rupanya ada kececer benih dari samhong dan juga apa namanya ini, ada cacat 2 biji baby kailan. Nah tanaman baby kailan ini ada cacat 2 biji, sehingga ya udahlah, kita evaluasi sama-sama untuk pengalaman pada penanaman berikutnya. Kita coba dekatkan. Seperti inilah tanaman kita 19 HST. Jadi kalau teman-teman bandingkan nanti pada video sebelumnya pada 14 HST, bisa disaksikan perbandingannya cukup berbeda.
Demikianlah teman-teman yang bisa saya informasikan untuk update tanaman pakcoy kita pada usia 19 HST. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua.